meraih gelar summa cum laude pada wisuda nanti. Karena aku juga emang orang yang suka belajar pagi, jadi aku belajar di jam 4 sampai aku capek. Aku publish ini kenapa nggak aku pakai untuk ke summa cum laude? Halo teman-teman semua SIAtizen, kembali lagi di podcast SIA Talks. Pada kali ini saya Hilmia Nafisa selaku host pada podcast kali ini bersama kakak tingkat kami yang sangat berprestasi tentunya. Boleh perkenalan dulu nih Kak, siapa namanya dan saat ini kesibukannya sedang apa? Oke. Terima kasih. Sebelumnya kenalin, nama aku Hermalia Putri, panggil aku Lia. Kesibukan aku saat ini tuh kerja sih, itu. Oh, udah kerja ya Kak? Sejak Iya, kapan tuh kerjanya? aku kerja sejak Oktober, Hamin 1 bulan menuju wisuda, Oh, gitu. wow. Sekarang udah ngisi waktu luangnya buat kerja ya, Iya, sambil nunggu wisuda. iya. Oke, teman-teman tahu nggak sih kalau Kalia ini merupakan eh, mahasiswa kebanggaan karena berprestasi. Terus kalian tahu Kalia ini tuh meraih gelar summa cum laude pada wisuda nanti. Keren banget sih Kak, summa cum laude. Aku mau nanya nih Kak, buat kakak bisa ngejar summa cum laude nih apa sih motivasinya? Karena kan summa cum laude ini baru ya Kak, baru banget tahun kemarin waktu saya maba. Terus kenapa tiba-tiba kakak tuh ngejar summa cum laude ini? Sebelumnya tuh kan ada sosialisasi dari fakultas mengenai summa cum laude, itu baru ada tuh kalau nggak salah sebelum aku wisuda tahun berapa gitu, aku lupa. Dari situ tuh kayak kenapa nggak aku coba untuk jadi summa cum laude. Awalnya tuh kayak riskan banget untuk jadi summa cum laude ya. Cuman setelah aku jalani dan lihat nilai, kayaknya cukup untuk summa cum laude. Dan kebetulan juga pas magang, salah satu outputnya itu aku harus bisa menghasilkan publikasi ilmiah skala internasional. Jadi, dari paper tersebut aku bisa jadi summa gitu. Jadi aku coba rekognisi untuk jadi summa cum laude gitu. Wow, keren banget nih. Kalau boleh tahu IPK-nya berapa sih Kak buat bisa tembus ke summa nih? Yang pasti di atas 3,91 sih untuk IPK. Oh, berarti termasuk tinggi banget dong IPK kakak ini ya. Gitulah. Untuk summa cum laude kan kita lihatnya nggak cuman dari IPK aja, pasti Mhm, ada yang lainnya kayak tadi paper. mhm. Apakah cuman paper aja kak atau ada kayak lomba dan lain sebagainya? Setahu aku kalau semisal kita pengen summa cum laude itu salah satu syaratnya yang pertama pasti IPK-nya harus di atas 450 ya. Itu udah pasti dan harus. Terus yang kedua IPK harus di atas 3,91. Lalu sebenarnya syarat jadi summa cum laude ini di antara syarat yang lain tuh syarat yang paling sedikit dan paling Oh, mudah. Yaitu satu, kita harus bisa publikasi paper di skala internasional atau enggak di Sinta 1 tuh. Sinta 1 atau 2 kalau nggak salah gitu. Jadi lebih baik mengejar summa cum laude daripada cum laude karena summa cum laude cuma satu persyaratannya. oh, cuman satu aja ya? Iya. Kalau cum laude berarti kan ada kayak Kalau lomba-lomba cum kalau laude nggak ya salah. harus lomba, terus harus masuk ke berapa 3 besar, terus harus diikuti oleh beberapa provinsi. Itu kalau cum laude. Tapi kalau summa cukup satu. Paper sama IPK tadi ya? Iya. Wow, keren banget sih Kak. Selama penulisan paper nih, pasti Mhm, kan ada keluh kesahnya. Hal mhm, apa sih Kak yang paling berkesan selama nulis paper? Terus pasti ada sidang-sidangnya gitu kan. mhm. Nah, itu apa sih Kak? Selama aku lagi nulis paper yang aku rasain tuh yang pertama yang paling sulit itu cari daftar pustaka. Karena yang harus aku cari daftar pustaka itu harus Sinta. Harus Sinta dan kalau enggak dari paper-paper yang udah terindeks, Scopus dan lainnya. Itu yang menurut aku paling challenging banget untuk ngebuat paper. Terus yang kedua, nyari publisher. Kebetulan aku dicariin oleh, pembimbing aku untuk, publish-nya, jadi nggak terlalu susah. Tapi untuk teman-teman yang lain mungkin agak susah karena memang harus mencari tempat publisher-nya sendiri. Itu yang pasti agak susah untuk, publish di paper-nya. Terus mungkin yang paling berkesan itu pas lagi sidang, alhamdulillahnya sidang aku berjalan cukup cepat dan cukup menyenangkan karena
sidang aku tuh berbeda dengan sidang teman-teman yang lain. Aku hanya dikasih 2 pertanyaan mungkin dari 2 penguji, itu aja sih. Dan sisanya hanya sharing dan alhamdulillahnya udah sih sampai segitu aja aku. Wow, keren banget ya. Cuman 2 pertanyaan, berarti Iya, bagus dong paper-nya, Kak? ya mungkin salah satunya itu. Terus mungkin juga salah satunya karena apa yang kita sampaikan tuh udah tersampaikan di, cara kita untuk menyampaikannya tuh gimana, lalu harus terstruktur dalam penyampaian si paper kita yang nantinya akan diuji oleh dosen penguji kita, gitu. Berarti di tahap publish paper itu ada yang namanya presentasi juga ya, Kak, tadi? Di aku ada di, ISO ICT, di aku ada. Jadi kalau semisalnya di ISO ICT, itu nantinya tuh kita yang pertama pasti kita kirim paper kita dulu. Setelah paper kita dikirim, nanti kita dapat notifikasi nih di email, paper kita itu keterima atau enggak. Jadi kita dapat notifikasinya dulu. Setelah itu baru kita ke tahap, wawancara mengenai hasil kita. Jadi nanti kita diwawancara, dikasih pertanyaan kayak gitu, tapi dalam bahasa Inggris, gitu. Kalau semisalnya udah, tinggal di-publish, udah. Tapi kalau untuk sidang, itu kita ambil aja dari paper kita. Jadi kita ngejelasin ulang apa yang udah kita jelasin ke, pas lagi wawancara di SOICT, gitu. Berarti paper itu udah sekalian buat sidang ya, Kak, kalau Iya, summa cum laude? mhm, Wow, keren banget ya teman-teman, summa cum laude satu-satunya ya, Kak, di SIA? iya. Wow, keren Tapi banget. untuk yang poin tadi, tapi nggak semuanya paper itu dijelaskan pas kita sidang. Karena kan kalau sidang tuh ada, mmm, jalannya beda-beda. Ada yang pakai paper, ada yang pakai aplikasi gitu. Jadi jalannya itu beda-beda. Jadi kalau semisal pakai paper, apa yang kita jelasin ke pas lagi wawancara publish, itu pasti kita jelasin lagi ke dosen penguji kita. Beda halnya sama yang aplikasi. Kalau kita bikinnya aplikasi tapi dia tetap bikin paper, ya mungkin dia harus jelasin aplikasinya. Itu dari yang aku tahu dan aku jalani kemarin sih kayak gitu. Aku mau nanya nih, Kak, buat summa cum laude nih emang keinginan Kakak sendiri atau ada dorongan nih dari dosen melihat Kakak yang, oh IPK-nya udah aman nih buat tembus Mhm. summa cum laude kayak gitu? Alhamdulillahnya, yang pasti keinginan diri sendiri dulu dong yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillahnya tuh aku dapat dosen pembimbing yang dapat ngarahin aku. Yang pertama ditanya dulu, "Kamu IPK-nya berapa?" Aku sebut IPK-nya sekian gitu kan. Terus karena output aku hasilnya harus ada publish skala internasional, otomatis, si apa yang udah aku publish ini kenapa nggak aku pakai untuk ke summa cum laude. Jadi sayang aja kalau kita ngebuang kesempatan yang ada, itu aja sih. Wow, keren sih, Kak. Kita flashback dikit nih selama Mhm, Kakak kuliah di SIA. iya. Apa aja sih, Kak, yang Kakak lakuin selama kuliah sampai IPK Kakak tuh bisa tembus segitu? Apa Kakak cuman fokus di akademik, jadi mahasiswa Mhm, kupu-kupu, atau ada ikut lomba, organisasi, UKM, dan lain sebagainya, Kak? oke. Yang pasti aku ikut organisasi juga, aku pernah ikut, himpunan, selain itu, aku peraih beasiswa dan kebetulan di aku tuh memang diharuskan untuk aktif di organisasinya, gitu. Terus selain itu, mungkin dari akunya sendiri, cara belajarnya sih. Jadi kayak, aku udah bisa menemukan cara belajar aku sendiri, jadi aku bisa mempertahankan nilai aku, gitu. Boleh dong, Kak, sharing nih tips dari Kakak buat belajar gimana biar IPK tuh bisa tetap stabil. Apalagi kan Kakak juga aktif nih di himpunan yang Mhm. mana pasti megang banyak tanggung jawab juga ya. Nah, itu gimana sih, Kak, biar tetap balance antara aktif di organisasi sama yang di IPK tadi ngejaganya? Yang pasti kita harus tahu dulu tipe belajar kita itu kayak gimana. Oke, eee, untuk aku sendiri, aku tuh tipe belajar yang memang harus belajar mandiri. Jadi apa yang udah dijelasin oleh dosen, aku wajib catat. Setelah dicatat biasanya aku baca-baca karena aku juga emang orang yang suka belajar pagi, jadi aku belajar di jam 4 sampai sampai aku capek baru aku selesai belajar. Lalu, yang kedua, s mungkin bagi sebagian orang ribet banget ya, tapi emang itu cara aku satu-satunya buat aku belajar gitu. Aku tuh selalu belajar untuk persiapan asesmen ataupun ujian itu H-1 minggu.
Jadi Hamin 1 minggu tuh aku udah baca semua materi itu hari pertama. Hari kedua aku baca materi yang jadi hari pertama tuh aku baca materi sampai mana, dari beberapa sampai beberapa. Hari kedua aku harus ngabisin tuh materi seluruhnya. Lalu hari ketiga sama hari keempat aku coba memahami isi materinya. Biasanya aku kayak gitu. Setelah setelah aku paham isi materinya, otomatis aku harus udah bisa jawab dong pertanyaan-pertanyaannya. Nah, biasanya aku tuh sering cari soal di Google. Soal-soal kayak buat latihan aja sih sebenarnya. Tapi mungkin ada yang ada ataupun ada yang nggak ada kan. Jadi paling aku pakai soal-soal yang udah dikasih atau nyari soal di luaran. Kayak gitu sih. Wow, kita harus ngikutin tips nih teman-teman dari Kak Hermalia. Karena kan anak zaman sekarang kebanyakannya sistem kejar semalam ya. Besoknya asesmen, malamnya baru belajar. Termasuk saya sendiri juga kayak gitu. Berarti teman-teman buat kedepannya kita harus meniru nih contoh yang baik. Belajar asesmen tuh siapin dari jauh-jauh hari. Jangan yang sistem kebut semalam. Terus kan tadi ada menyinggung presentasi nih Kak. Terus Kakak juga aktif di organisasi. Itu ngaruh nggak sih Kak buat ngasah public speaking di organisasi gitu ke presentasinya gitu? Presentasi yang mana dulu nih? Yang tadi paper. Oke. Sebenarnya ngaruh atau tidak ngaruhnya itu tergantung kamu paham atau tidak dengan isi materi kamu. Karena kalau kamu paham apa yang ada di dalam paper kamu, otomatis kamu bisa ngejawab semua pertanyaan. Tapi kalau kamu gak paham, tapi dia pinter ngomong, ya sama aja kita gak ada untungnya gitu. Mau sepinter apapun, tapi kalau dia gak paham apa yang dia tulis, ya dia gak akan pernah bisa jawab. Gitu sih dari aku. Wow, keren banget sih. Pengalamannya pasti banyak banget ya Kak. Eh kalau boleh tahu si pembimbing Kakak itu siapa ya? Mungkin biar jadi rekomendasi nih buat teman-teman buat kedepannya nih mau ngambil dosen pembimbing siapa gitu biar oh udah tahu nih gitu. Oke. Kakak. Sebenarnya semua dosen itu bagus, sangat bagus sekali ya. Cuman alhamdulillahnya aku dapat patora yang sangat membimbing aku banget dalam penulisan paper ini yang aku tuh nol banget pengetahuan tentang paper, dan kalau dibilang aku tuh bukan tipe orang yang suka baca paper atau baca karya ilmiah, aku nggak suka. Cuman karena aku dapat patora, alhamdulillahnya aku dibimbing dari awal, dari introduction nih sampai akhirnya jadi conclusion tuh sama patora. Bener-bener dibimbing yang sangat gimana ya? Dibimbing yang benar-benar dibimbing dari nol banget sampai akhirnya bisa gitu. Berarti paper tuh tetap harus relevan ya Kak sama SIA. Jadi ada sistem informasinya sama akuntansinya. Iya, betul. Oke, wow. Kalau untuk nentuin judul nih, itu gimana sih dari Kakak? Kebetulan karena kemarin aku itu magang 2 semester, jadi judul paper aku tuh udah dikasih sama dosen pembimbing satu aku. Jadi aku nggak mikirin judul aku gitu. Berarti tinggal riset-riset gitu Iya, aja ya aku Kak? tinggal riset, cari studi, terus tinggal dimasukin ke papernya tuh kayak gimana. Udah sih gitu aja. Susah nggak sih Kak nyusun paper itu? Pas awal-awal, alhamdulillah aku nyusun paper tuh 2. Yang satu di Sinta 4 kalau nggak salah, aku lupa. Yang satunya kan ISO ICT. Yang pertama banget aku bikin itu yang Sinta. Itu paper pertama aku, dan itu menurut aku sangat susah banget karena mungkin pengalaman pertama juga, dan aku ngerasa belum pede juga terhadap hasilnya. Lalu beberapa bulan kemudian aku disarankan untuk ikut ISO ICT. Dari situ aku mulai paham, oh ternyata bikin paper itu kayak gini. Jadi aku udah mulai beradaptasi sama dari paper pertama aku gitu. Jadi susah atau enggaknya itu relatif tergantung orangnya masing-masing. Kalau memang dia mau mencari dan mau belajar, menurut aku itu enggak sesusah itu. Tapi kalau semisalnya emang dia tipenya mau dia sendiri, itu kayaknya susah gitu. Oke, tadi kan Kakak sempat nyinggung di penulisan daftar pustaka ya, kesusahan. Nah, Kakak kalau ngambil referensi tuh biasanya dari mana sih? Oh iya,
Untuk ngambil referensi tuh kita bisa ambil dari Oplib, dari Open Library. Itu nanti ada aplikasinya namanya Mysoft kalau nggak salah. Aku lupa nama aplikasinya. Nah, nanti kalian masuk aja ke situ. Itu semua itu udah ada di situ. Dari Scopus Q1, Q2, terus dari IEEE, dari mana lagi ya, pokoknya banyak deh, itu semua kita udah bisa masuk ke situ. Jadi enaknya di Telkom tuh salah satu fasilitasnya tuh itu, jadi kita nggak susah untuk mencari referensi, gitu. Jadi enak ya teman-teman, udah disupport oleh Telkom sendiri Mhm, ya dengan gitu. cara menyediakan fasilitas tadi kumpulan, buat Mhm. referensi-referensi. Wow. Kalau untuk riset gitu Kakak lakuinnya emang sendiri kah atau ada metode-metode yang dilakukan? Kalau riset itu kan tergantung judulnya kita. Misalnya judulnya tuh ada metode Altman, Springer, Zimizewski dan sebagainya. Salah satu metode aku ada itu kan. Ya berarti riset aku kalau semisalnya untuk riset perhitungan ya berarti aku pakai metode yang tadi kan. Tapi kalau untuk riset apa dulu nih? Kalau semisal riset daftar pustaka ya kita memang harus yang relevan sama judul kita. Ini nyambung nggak ya? Atau ini bertolak belakang nggak ya? Kalau semisalnya nyambung, nyambungnya karena apa? Kalau bertolak belakang, itu karena apa? Jadi kita harus tahu sebab akibatnya. Kalau aku kadang nyambunginnya tuh kayak gitu. Tuh. Oke, banyak banget ya teman-teman pengalaman dan sharing yang udah kalian kasih ke kita semua, mulai dari gimana bisa summa cum laude, proses paper ngebuatnya kayak gimana, dan terakhir ya Kak, pertanyaan terakhir dari aku. Eee, Boleh dong kasih pesan buat kita semua teman-teman SIA Hmm. biar mereka tetap bisa mencapai EPK yang mereka targetkan, terus bisa dunia kerjanya juga berjalan kayak Kakak tadi ya, udah baru lulus udah dapat kerjaan kayak sekarang, terus bisa juga summa cum laude gitu. Hmm. Mungkin kalau selama kuliah, kayaknya ini emang semua orang pasti ngomong kayak gini ya. Kayak kalian jangan nyanyain waktu kalian untuk belajar deh, dari aku ya. Soalnya apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang kalian lakukan hari ini, itu akan dampaknya tuh bakal kerasa pas kalian lulus. Misalnya, kalian nilainya bagus, aktif, magang dan sebagainya. Ya otomatis kalian punya value dari diri sendiri untuk dijual ke perusahaannya. Ya otomatis kalian bisa dapat kerja lebih cepat dibandingkan yang lain. Tapi kalau semisalnya memang kalian yang kuliah doang hanya untuk gelar, ya kita nggak pernah tahu hasilnya kayak gimana dibandingkan dengan orang-orang yang berusaha daripada kalian. Itu aja sih. Tapi aku masih kepo nih Kak, Kakak kan tadi bilang ya magang 2 semester, Mhm. itu di internal kah atau di eksternal? Kebetulan aku dapatnya di internal. Iya. Oh. Gampang nggak sih Kak buat masuk ke magang internal ini? Ma gampang atau enggaknya itu tergantung ya, soalnya waktu kemarin aku daftar dan alhamdulillahnya langsung keterima sih, gitu Wow, gitu. dan itu ngaruh banget ya, dari magang buat bisa mempermudah dapat kerjaan di luar? Menurut aku itu sangat berpengaruh banget sih, karena perusahaan itu gak cuman butuh orang yang pintar, tapi butuh orang yang udah berpengalaman dari yang aku rasain ya. Kayak semisalnya kalau kamu cuman kuliah 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 kuliah, terus cuman dilihat nilainya doang, terus ditanya kamu pengalamannya apa, terus dia nggak punya pengalaman apa-apa. Menurut aku merasa aku nggak punya value diri aku sendiri untuk dijual ke orang lain gitu. Tapi kalau semisalnya ternyata aku ada magang, terus semisalnya aku ngambil proyekan ini atau apa gitu, terus aku bisa punya sertifikasi apa dan sebagainya, biasanya perusahaan akan tertarik untuk nge-hire kita dibandingkan untuk orang-orang yang tidak punya pengalaman sama sekali gitu. Jadi magang itu menurut aku salah satu hal yang sangat diperlukan untuk dunia kerja nanti, gitu. Berarti untuk magang internal tuh biasanya kan kalau kita mau ngedaftar magang atau kerja gitu kan kayak butuh portofolio. Kalau Mhm. di internal tuh juga butuh kayak gitu nggak, Kak? Kebetulan aku kemarin di internal cuman kirim CV aja.
Itu. Udah sih itu aja. Kalau di magang tuh Kakak spesialisasinya di apa? Di bagian UI UX kah? Atau webnya? Atau di bagian accountingnya? Magang aku tuh di research. Aku bagian Oh, research. Jadi makanya hasil output aku pun jadi paper karena magang aku di bagian research. Jadi aku mencari misalnya dosen pembimbing aku ngasih judul ini, otomatis aku harus research, aku harus cari, aku harus coba ngeriset hasil datanya itu. oke. Wow, ternyata banyak banget ya selain summa cum laude, terus magang 2 semester, aktif organisasi. Ih, keren banget sih, Kak. Terus aku mau nanya lagi, kan kita ada 2 apa ya, penjurusan ya, sistem Mm-mm, informasi sama akuntansi. Nah, mm-mm, temen-temen tuh suka pada bingung gitu loh, Kak, belajarnya gimana? Karena kan itu, beda ya, yang satunya ngoding, satunya akuntansi. Itu tuh mm-mm. gimana sih, Kak, biar kita bisa, apa ya, gampang memahaminya gitu? Padahal kan itu dikombinasiin ya, gitu. Itu sebenarnya susah juga sih buat aku. Iya. Iya, karena aku kan emang basicnya bukan di sistem informasinya kan. Makanya kenapa aku belajar terus? Karena aku ngejar ketertinggalannya itu dibandingkan teman-teman aku yang memang udah bisa. Jadi aku cuman ngejar gimana caranya dan belajar terus sih. Kalau semisalnya untuk tipsnya, aku kayaknya nggak bisa ngasih tips untuk gimana sih cara memahaminya. Yang tahu kita paham atau enggak kan diri kita sendiri. Ya otomatis kalau kita paham, awalnya tuh dari belajar kan. Itu aja sih kalau dari aku. Apalagi ya? Kalau untuk relasi nih, Kak, Mm-mm. itu di mana kita bisa mendapatkan relasi? Kalau dari Kakak sendiri dari mana? Kalau relasi tuh luas gambarannya ya. Salah satunya entah itu dari teman, entah itu dari organisasi, entah itu dari organisasi luar. Relasi itu bisa didapat dari mana aja. Salah satunya mungkin dari LinkedIn, dari teman kuliah, itu sebenarnya bisa kita jadiin relasi yang nantinya kayak kalau biasanya kan kita dapet loker kayak gitu kan dari teman-teman kita atau dari sekarang kan banyak job portal kan. Nah, biasanya orang-orang sekarang tuh lebih ke job portal. Entah itu pakai LinkedIn kayak atau itu Jobstreet kayak atau apapun itu. Biasanya orang-orang lebih lebih sering pakai itu karena di situ udah banyak banget sih menurut aku gitu. Kalau untuk relasi, relasi itu sangat penting banget sebenarnya. Cuman kalau semisal kita lagi nyari kerja, nggak semua orang tuh punya loker kan. Jadi ya mau gak mau kita yang harus nyarinya tuh. Oke. Kita balik lagi nih, Kak, ke summa cum laude. Kalau kita mau summa cum laude publish paper, nah Mm-mm. itu ada biaya nggak sih, Kak, buat bisa publish itu? Oke. Setahu aku kalau untuk publish paper internasional itu dibiayai sama Univ. Jadi kita nanti pakai uang dosen kita dulu, pembimbing kita dulu yang nantinya akan direimburse oleh universitas. Itu untuk Scopus kayak gitu. Tapi kalau untuk Sinta 4, 5, Sinta 4, 5 dan seterusnya, setahu aku itu biaya sendiri sih gitu. Tapi aku nggak tahu kalau Sinta 1 dan 2 gitu. Oke, berarti kampus tuh termasuk yang sudah memfasilitasi sekali ya, Kak, dari mulai Mm-mm. tadi, referensi-referensi bahkan sampai ke biayanya juga. Iya. Aku denger-denger ada beberapa kakak tingkat sekarang nih yang lagi ngejar buat summa cum laude sama kayak, publish paper. Nah, ada Hmm. nggak sih saran atau tips dari Kakak biar mereka tuh lebih enak buat ngerjain papernya, terus intinya nulis paper tuh lebih enak gitu? Hmm. Kalau biasanya aku itu selalu ngasih tenggang waktu. Jadi semisalnya nih, aku bisa nggak ya nulis paper itu dalam 2 bulan? Nah, jadi misalnya bab satu atau sampai bab berapa itu di 1 bulan pertama, terus nanti sampai akhir tuh finish tuh harus udah di bulan kedua gitu. Jadi aku bikin jadwal aja sendiri gitu sih kalau dari aku biar kita nggak terlalu molor waktu buat nanti nge-publish itu sampai nanti keterima atau enggaknya. Buat nanti kan kalau semisalnya jalur publish kan emang harus udah keluar LOA-nya kan. Nah, takutnya kita kelamaan nyusun sampai kita lupa LOA kita udah turun apa belum gitu.
buat batas maksimalnya tuh kapan, Kak, buat publish paper biar bisa langsung presentasi kayak tadi gitu? Sebenarnya itu tergantung, event kan, tergantung, kita nge-publish-nya di mana gitu. Jadi emang paling susah tuh nyari tempat publish-nya sih. Jadi mau gak mau kita harus cari dulu tempat publish-nya, terus, judul kita tuh ada nggak ya di mereka, atau nyambung nggak ya sama paper di mereka temanya. Nah, kayak gitu. Baru kalau semisalnya itu udah nyambung, baru kita tanya tanggal terakhir kita untuk nge-submit itu kapan. Kadang ada beberapa publisher yang ngasih tahu untuk terakhir submit tuh tanggal segini. Ada yang kita nggak ngasih tahu dan kita harus coba nge-email mereka. Ada yang kayak gitu juga sih. Itu kembali lagi tergantung publishernya masing-masing gitu. Untuk nyari tempat publisher itu kita nyari sendiri apa dosen juga ikut membantu? Kan kita juga kurang tahu ya informasi Mm-mm, tentang publisher tuh gimana, karena emang kalau di segi matkul kita tidak ada pembahasan soal itu gitu, Kak. mm-mm. Em, Ya itu pasti bingung banget ya bagi sebagian orang. Iya memang. Kalau aku sendiri dibantu sama dosen pembimbing aku, dan aku mencari juga. Karena kalau nyari publisher tuh kita tinggal masuk aja ke Sinta atau masuk ke IEEE dan sebagainya, itu banyak, atau Elsevier. Nah, kita masuk ke situ, kita cari judul kita atau tema kita itu apa, nanti kan langsung keluar tuh. Nah, kita di situ lihat entah itu di Sinta atau di job yang lainnya, di portal yang lainnya. Nah, nanti kita lihat, oh ini ada, baru kita menghubunginya. Jadi, nyarinya tuh emang kalau nggak di Sinta, bisa di Elsevier dan sebagainya, gitu. Oke. Berarti kita ngehubungi sendiri ya, Kak, untuk mau publish-nya itu? Kalau untuk menghubunginya sendiri, setahu aku itu harus untuk submit-nya kan, untuk submit-nya itu harus sama dosen pembimbing, gitu. Hmm. Jadi untuk nge-submit paper kita itu emang harus sama dosen pembimbing kita, gitu. Tapi kalau ngebantu untuk mencari tempat publish, itu baru kita boleh membantunya. Tapi kalau untuk mempublish yang atau submit paper kita nih ke publisher, itu harus sama dosen pembimbing, gitu. Berarti selama penulisan paper itu dari awal sampai presentasi pun pakai bahasa Inggris ya, Kak? Iya, kalau untuk yang skala internasional, itu dari awal, dari papernya sendiri itu pakai bahasa Inggris, sampai nanti kita ngejelasin, itu tetap pakai bahasa Inggris. Oke, wow, banyak banget ya insight dari kalian yang bermanfaat banget buat teman-teman yang mau ngejar predikat summa cum laude buat nanti wisuda. Dari aku cukup sih, cukup jelas banget ya penjelasan dari Kakak buat sharing-sharing terkait paper summa cum laude. Dan teman-teman jangan lupa saksikan terus updatean podcast SIA Talks buat tahu pembahasan kedepannya tentang seputar SIA. Terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa, bye bye.